mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Ragam dan variasi bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu budaya dan letak geografis, iptek, dan sejarah. Yang pertama yaitu budaya dan letak geografis. Pada dasarnya, bahasa dan budaya saling berhubungan dan terikat satu sama lain. Budaya sendiri pada hakikatnya merupakan cerminan hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya berkembang menjadi tingkah laku dan ciri khusus di dalam setiap masyarakat. Budaya sendiri berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya setiap daerah-daerah berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan penuturan dan pengucapan dialek bahasa setiap daerah berbeda-beda. Selain budaya, letak geografis suatu daerah juga mempengaruhi variasi dan ragam bahasa. Contohnya, seperti wilayah di daerah pantai pegunungan yang biasa cenderung menggunakan intonasi volume suara yang cukup besar dan tinggi dibandingkan dengan daerah pemukiman padat penduduk yang lokasinya saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang cukup kecil. Faktor kedua yang mempengaruhi variasi dan ragam bahasa yaitu iptek atau yang biasa dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat kita katakan bahwa pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan bahasa sangat erat, di mana bahasa Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi yang mampu digunakan oleh masyarakat. Berkembangnya teknologi dalam kehidupan masyarakat mudah mempengaruhi bahasa Indonesia. Contohnya, di zaman sekarang ini banyak generasi muda menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Itulah yang menyebabkan banyak ragam dan variasi bahasa yang sekarang beredar di masyarakat maupun di kalangan generasi muda. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi variasi dan ragam bahasa yaitu sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Contohnya, sebelum Sumpah Pemuda, kata OTW, loh, gue itu belum dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan masa sekarang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan kalimat yang efektif dan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Pada kalimat ini dikatakan tidak efektif karena melanggar kaidah kalimat efektif, yaitu kelogisan. Pada kalimat ini dikatakan tidak logis dan bermakna membingungkan bagi para pembaca maupun pendengar. Maka kalimat ini jika diubah menjadi kalimat yang efektif menjadi polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kalimat yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena melanggar kaidah kalimat efektif yaitu kehematan kata. Sebaiknya ketika menggunakan Dirgahayu tidak perlu lagi menggunakan kata HUT. Jadi kalimat ini jika diubah menjadi kalimat efektif menjadi Dirgahayu RI ke-74. Kalimat yang ketiga, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat ini bukan merupakan kalimat yang efektif
karena melanggar kaidah kalimat efektif yaitu keparalelan. Kata pembunuh sudah menggunakan verba, jadi kata berikutnya harus menggunakan verba. Kalimat ini jika diubah ke dalam kalimat yang efektif menjadi pembunuhan dan perampokan itu sangat kejam. Kalimat yang keempat. Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat ini dikatakan kalimat yang tidak efektif karena melanggar aturan kalimat efektif yaitu kepaduan. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata sebelum objek dan predikat. Jadi kalimat ini jika diubah ke dalam kalimat yang efektif menjadi Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat yang kelima. Pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat ini dikatakan kalimat yang tidak efektif karena melanggar aturan kalimat efektif yaitu kelogisan. Yang artinya kalimat ini tidak dapat dipahami secara logis. Kalimat ini jika diubah menjadi kalimat yang efektif yaitu pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat yang keenam. Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat ini bukan merupakan kalimat yang efektif karena melanggar aturan kalimat efektif yaitu kehematan kata. Sebaiknya kalimat efektif tidak menggunakan kata yang berlebih agar mudah dipahami. Kalimat ini jika diubah ke dalam kalimat yang efektif menjadi Dian berpukulan dengan bantal. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai generasi muda, kita seharusnya menjadi contoh dan pedoman bagi masyarakat di sekitar kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, belakangan ini banyak generasi muda yang salah dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak generasi muda yang cenderung menggunakan istilah-istilah asing seperti OTW, handphone, MC, dan lain-lain. Padahal, jika ini digunakan secara terus-menerus, dapat merusak penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan mengimplementasikan bahasa Indonesia secara baik dan benar harus terus dikembangkan dan dimajukan oleh setiap masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus mampu mendorong diri kita sendiri untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik di saat kita berada di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun di saat bersama teman-teman. Mengimplementasikan bahasa secara baik dan benar harus dimulai dari dalam diri, yang artinya kita harus mampu mendorong diri kita sendiri agar bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan keseharian hidup kita. Menjadi generasi muda memang tidaklah mudah karena kita harus berhadapan dengan pergaulan, kemajuan teknologi, dan masih banyak faktor lainnya yang mendorong kita tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut dapat kita atasi jika ada kemauan dari dalam diri untuk bisa dan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mari kita sebagai generasi muda lebih peduli terhadap bahasa Indonesia, tetap mempelajari juga bahasa asing, dan tidak melupakan bahasa daerah. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Jika ada kata dan bahasa yang tidak berkenan, saya mohon